Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore, shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, ada sukacita, amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Walaupun di luar hujan, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Katakan amin. Haleluya, mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Yuk, mari satukan hati kita berdoa. Kami mau mengatakan di tempat ini, ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, ya Tuhan, dan atas kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Semua kami boleh memasuki bulan yang baru di Februari ini, Tuhan. Itu semua anugerah-Mu, ya Tuhan. Kalau kami boleh melihat, Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah Kau curahkan buat setiap kami, ya Tuhan. Dengan apa kami boleh membalas semua kebaikan dan kemurahan hati-Mu, selain kami datang untuk memuji, mengagungkan, lebih-lebih untuk mendengar tuntunan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih buat perjalanan hidup kami, ya Tuhan. Engkau yang membela kami, Engkau Allah yang mengangkat kami, Engkau Allah yang membebaskan kami dari sakit penyakit, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau membasuh bibir kami, suci kuduskan setiap doa, pujian, penyembahan kami, itu boleh menyenangkan hati-Mu. Satu hal yang kami percaya, ya Tuhan, di mana kami saat kami boleh meninggi, mengagungkan, menyenangkan nama-Mu, ya Tuhan, maka Engkau hadir di tempat ini, Yesus. Dan kami percaya Engkau sendiri yang berkolaborasi dengan malaikat-malaikat menarik jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Kami percaya, ya Tuhan, bahwa KPI Stomotor terus minggu demi minggu akan menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih sahabat kerabat kami, Tuhan, teman-teman kami, saudara kami dalam perjalanan. Lindungi, ya Tuhan, tibakan tempat ini, agar kami boleh sama-sama membangun mezbah yang besar untuk kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami, Tuhan, boleh bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Dan kami sampai berangkat dan menghasilkan buah, dan didapati buah kami adalah buah yang lebat dan manis, Yesus. Urapi Bapak Gembala kami tempat ini, Bapak Andrew yang akan menyampaikan pesan-pesan. Biarlah pesan-pesan ini menjadi kekuatan, menjadi perintah bagi kami dan terang bagi setiap jalan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya tempat ini aman di dalam tangan pengasihan dan penjagaan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Mari setiap kita yang siap untuk beribadah, memuji pada Tuhan bersama-sama, katakan amin. Amin. Haleluya. Silahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Memasuki bulan yang baru ini, Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kemanapun kami pergi, Tuhan, di situ Engkau ada bersama-sama dengan kami, ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau
ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Ya, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Saya rindu Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat pujian kita bersama. Manakah Tuhan, berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ini penuhiku, bawa kami masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawa kami, bawaku mendekat padamu.
sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau Tuhan Allah, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku sekali lagi bersama, Engkau Tuhan Allah. Bawaku mendekat padamu, bawa kami ya Tuhan. Bawaku mendekat padamu, oh, bawaku mendekat padamu. Haleluya. Kami berikan tepuk tangan, kami berikan sorak-sorai bagi-Mu ya Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong setiap kami ya Tuhan. Tak pernah terlambat berkat-Mu mengalir bagi kami ya Tuhan. Engkau sanggup menyediakan apa yang kami perlukan ya Tuhan. Oh ya dapat ya haleluya, haleluya. Hadirat-Mu nyata di tempat ini, memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kami ya Tuhan. Oh ya dapat labas ya kami sembah, mari kita angkat suara kita, mari kita sembah Tuhan, naikkan pujian-Mu kepadanya. Bawa korban yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Raja di atas segala raja, ya Yesus Tuhan. Kau sangat baik bagi kami, Kau menyertai setiap langkah kami ya Tuhan. Oh ya dapat karala basya dapat oh mari lembutkanlah hatimu Bapak Ibu, mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya yang besar. Dialah segalanya bagi kita, Dia tempat perlindungan.
hadirat. Oh ya kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Ya dapat aku lapas. Lebih baik satu hari berdiam di pelataran-Mu ya Tuhan, daripada 1000 hari kami berdiam di tempat yang lain Tuhan. Lebih baik kami memuji-Mu ya Tuhan. Oh ya dapat lebih baik kami bersama dengan-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Ya dapat ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Dari mulut kami memuji nama-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Ku sembah Kau. Iman kami bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran.
Mari kita muliakan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, di dalam-Mu Tuhan kami beroleh kemenangan Tuhan. Sebab Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya mengucapkan shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya sepanjang minggu ini? Haleluya, kita memasuki bulan 2, bulan yang baru, ada berkat baru yang Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebelum itu izinkan kami bertanya di tempat ini, ada berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Boleh angkat tanganmu tinggi. Haleluya. Tidak ada? Haleluya. Kita semua ada jemaat setia, amin. Katakan kiri kananmu, mari bersama-sama penuhi tempat ini. Bawa jiwa lebih banyak lagi. Katakan kiri kananmu, bawa jiwa lebih banyak lagi bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Sebab berdiam di dalam rumah Tuhan sumber hidup kita itu adalah merupakan kesukaan. Katakan amin. Yang memuji Tuhan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan dengan semangat, dengan iman. Haleluya. Bersama-sama satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Sorakan haleluya. Sekali lagi bersama-sama dari awal, nyatakan pujian ini dengan semangat lagi. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu Tuhan, saksikan kemurahan-Mu. Oh, satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, di dalam rumah, di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama aku percaya. Tuhan adalah terangku. Katakan kiri kananmu, hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganku yang aku percaya. Bersama-sama dengan semangat katakan pujian ini, bertepuk tangannya Bapak Ibu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Yes. Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada, janganlah takut, sebab kita lebih dari pemenang. Bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku. Biarlah Tuhan menuntun hidupku. Yes. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, kami tak akan gentar Tuhan.
tanyakan kiri kananmu, engkau lebih dari pemenang. Yes, kau lebih dari pemenang. Haleluya, semua bersuka cita, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi bersama dari awal. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Mari buka kedua tanganmu. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu Tuhan padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mau mempercayakan dan menyerahkan bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semesta alam, mohon perlindungan-Mu ya Bapa atas keselamatan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, serta hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin
bangsa kami ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan menganugerahkan kesejahteraan dan keamanan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, sehingga bangsa kami ini akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Berkati ya Bapa bangsa kami ini dengan terang Tuhan yang ajaib, agar dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya Bapa. Tuhan, demikian juga kami juga berdoa buat para pemimpin gereja kami di Indonesia ini, di negara kami ini Bapa. Kiranya anugerahkan dan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hambamu ya Bapa, ini dengan kerukunan dan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Demikian juga Bapa, kami juga berdoa untuk ke seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah di tengah masa-masa yang sulit ini ya Bapa. Kami juga memohon pertolongan ya Bapa, dan berkat-Mu atas pembangunan rumah Tuhan di rumah persembahan ya Bapa. Mampunkah kami ya Bapa untuk menyelesaikan pembangunan dari 10 rumah doa ya Bapa, 7 ikonik Alkitab Chapel. Kiranya Tuhan turut bekerja menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan, inilah permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama anak-Mu, di atas segala nama, yakni dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan perkasa. Amin. Mari bersama-sama sekali lagi nyatakan ucapan. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify, glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth. Menaikkan pujian bagimu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, ya kita terus memuji dan menyembah Tuhan dari tempat ini. Kami memuji-Mu.
kami berseru padamu. Engkau yang didambakan, Engkau yang dipuja. Biarlah hati kami pada hari terus memuja-Mu. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, pribadi yang kami sembah, pribadi yang kami kami panjatkan terima kasih. Engkau yang menyembuhkan kami, menyembuhkan hidup kami, menyembuhkan hati kami, kami naikkan hingga kami lebih baik lagi, lebih lagi menjadi pemenang, karena pengharapan yang ada padamu. Semua kami di tempat ini, kami sepakat mengatakan, karena Engkau kami bangkit, karena Engkau kami mengatasi segala masalah, karena Engkau kami bisa lulus dan lolos, karena Engkau maka kami bisa meneruskan langkah bersama-sama. Kami bawa hidup kami. Dan bangkitkan dalam tiap diri kami roh api, oh, yang terus menyala di pesta-Mu, menyenangkan hati-Mu, oh, rindu dekat padamu. Biarlah pada hari ini pemberian-pemberian yang terbaik, berkat-berkat yang sempurna itu turun atas kami. Oh, dan kami menerimanya. Kami sambut dengan mengucapkan syukur dalam nama Yesus. Oh, kami terima berkat pertolongan, berkat pemulihan jiwa, oh, berkat kekudusan, oh, berkat pengenalan akan Engkau, berkat kepekaan terhadap Roh.
Dan saat ini Tuhan kami berdiri mewakili setiap keluarga kami Tuhan. Engkau yang membela, Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang memulihkan segala sesuatunya di dalam keluarga kami. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah setiap anggota keluarga kami, memperbaharui itu. Dan biar setiap kami memiliki pengenalan akan Engkau yang lebih lagi. Dan sebelum kami mengakhiri hidup kami di bumi ini, setiap keluarga kami boleh mengenal akan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari nyanyikan bersama-sama. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan, tidak dengan tangan yang hampa, sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidup di atas mesbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Bantu bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Bantu bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Dan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi segalanya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Dan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Dan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Dan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, pada sore hari ini
kami berkumpul dalam satu nama, tentunya dalam namamu, beribadah kepadamu. Kami datang Tuhan untuk memberkati namamu di tengah-tengah kota kami ini. Biarlah Tuhan terangmu menyinari kehidupan kami dan membuat kami berbeda Tuhan, sehingga ketika orang melihat kehidupan dan perbuatan kami, mereka pun memperoleh terang. Dan kiranya lebih banyak lagi dan bertambah-tambah jiwa-jiwa yang datang kepadamu, terkhusus di tempat ini ya Tuhan. Terpujilah namamu. Dan saat ini kami siap sambut firman-Mu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bersama-sama umat Tuhan kita boleh berkata amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti kabarnya luar biasa, amin. Haleluya. Nah, pada bulan ini tema yang diberikan Tuhan kepada gereja kita masih seputar keluarga. Dan berita-beritanya bulan depan juga masih tentang keluarga. Jadi begitu dahsyatnya Tuhan mengajak umatnya untuk memperhatikan keluarga di awal tahun ini. Amin saudara. Karena kita percaya bahwa sepanjang tahun ini Tuhan akan membuat semua keluarga Kristen menang. Amin saudara. Oleh karena itu untuk hari ini kita perhatikan tema khusus untuk khotbah kita yang akan kita renungkan. Allah yang memberkati keluarga untuk menjadi berkat. Kita perhatikan ayatnya yuk dari 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-29. Dikatakan demikian, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Maka siapa yang percaya bahwa ayat ini berbicara tentang keluarga? Boleh lambaikan tangannya? Pasti saudara ya. Nah mari kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, doa ini ditujukan kepada Tuhan Allah, karena dikatakan sebab ya Tuhan Allah di tengah-tengah ayat tersebut. Nah saudara, saya mungkin dikenal dengan Pendeta Andrew, tapi pendeta itu bukan nama saya. Pendeta itu katakanlah semacam titel. Demikian juga dengan kata Tuhan di ayat ini. Tuhan di sini bukan namanya, tapi titelnya, statusnya. Nah, saudara, tentu Tuhan itu kalau kita percaya Dia ada, maka kita nggak boleh hanya sekedar ya Tuhan ada. Tapi ketika kita mengetahui Tuhan ada, kita pun harus menyadari kita ciptaannya. Dan dengan demikian, sebagai ciptaannya, posisi kita adalah menyembah, posisi Dia adalah menerima sembah kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, arti kata Tuhan itu adalah berdaulat. Katakan berdaulat. Jadi saudara, Tuhan itu berdaulat, artinya Dia boleh, Dia berhak sebenarnya untuk melakukan apa saja yang Dia inginkan dalam hidup kita. Saudara setuju? Karena kita percaya apa saja yang Dia maksudkan dalam hidup kita adalah baik, maka kita pun seharusnya memberikan izin bagi Dia untuk seluas-luasnya melakukan apa saja yang Dia inginkan. Amin saudara. Dan kemudian saudara, ketika Dia berdaulat, maka Dia bukan hanya berdaulat dalam diri kita ini. Kalau Dia hanya dalam diri kita ini, berarti lingkungan kita, situasi kita, Dia pun tidak bisa membuat apa-apa di situ, karena Dia hanya berdaulat dalam diri kita. Tidak demikian. Tuhan, kata Tuhan yang merupakan titel bagi Allah kita, maka ketika Dia berdaulat dalam diri kita, Dia pun berdaulat di tengah-tengah situasi yang saudara, Bapak, Ibu, dan saya hadapi. Dia bisa melakukan apa saja yang Dia inginkan. Dan biarkanlah Dia melakukan apa saja yang Dia inginkan dengan cara apa? Dengan cara kita percaya padanya. Amin. Saudara ingat di suatu tempat, maka Yesus pergi ke situ, dan mereka tidak percaya pada Dia. Mereka nggak percaya bahwa Dia itu Kristus, Mesias. Dan mereka menuduh Dia, kamu kan anak tukang kayu.
yang kami kenal. Saudara, apa yang terjadi di situ? Tidak banyak tanda mukjizat terjadi di situ. Karena mereka membatasi dia dengan menolak dia. Caranya mereka menolak dia adalah bagaimana? Dengan tidak mengakui bahwa dia Tuhan yang berdaulat atas kehidupan dan situasi mereka. Jadi saudara, bagaimana cara kita membiarkan Tuhan dalam hidup kita berdaulat? Maka kita buka seluruh hidup kita untuk dia boleh perintahkan apa yang dia mau. Kita yakin dia tidak akan membiarkan kita mengalami kejahatan, amin. Kita biarkan, lalu kemudian kita percaya dalam situasi yang kita hadapi. Walaupun kita tidak bisa melihat jalan keluar, kita yakin dia pasti bisa membuka jalan bagi kita, amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Next, kita lihat kata berikutnya, berkenan. Katakan berkenan. Nah, saudara, berkenan di sini bukan hanya supaya kita sopan meminta kepada Tuhan, Tuhan, kalau berkenan bolehlah lakukan ini. Bukan supaya santun, bukan supaya merendahkan diri. Sebenarnya tidak. Kata berkenan dalam ayat ini memang artinya adalah bahwa apa? Bahwa untuk memberkati manusia, untuk memberkati anak-anaknya, dan untuk memberkati keluarga daripada anak-anaknya, Tuhan itu memang senang. Mengerti saudara? Dia tuh memang rasa puas ada dalam dirinya untuk memberkati kita. Saudara, jadi jangan terus menerus kita berpikir bahwa wah harus datang untuk menerima berkat, harus kita ngemis, harus kita dengan cara bagaimana gitu ya, seperti memaksa, memforsir Tuhan untuk melepaskan berkatnya bagi kita. Sesungguhnya saudara, mari kita miliki pengertian yang baru. Sesungguhnya adalah kebanggaan bagi Tuhan, adalah kegembiraan bagi Tuhan untuk memberkati saudara, saudara dan saudara yang percaya. Katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Yang terakhir saudara kita perhatikan adalah kata sekarang. Amin, saudara. Kalau ada kenalan kita datang kepada kita memberikan permohonan, itu adalah satu hal. Tapi kalau dia datang kepada kita menyampaikan permohonan lalu dia katakan sekarang, betapa beraninya dia. Amin, saudara. Itu artinya saudara, dia yakin. Amin. Dia yakin, bukan kurang ajar saudara, tapi karena dia yakin. Dia yakin Tuhan mau dan dia yakin Tuhan bisa. Ada kalanya di mana kita harus berdoa seperti ini. Kita katakan, Tuhan berkati keluarga hamba-Mu. Kapan Tuhan? Sekarang. Amin saudara. Kalau firman Tuhan mengatakan demikian, maka kita pun lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan biarlah waktu itu kapan? Bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, tapi bulan ini kita datang kepada Tuhan bersama-sama dan kita katakan, sekarang kiranya Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Amin saudara, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Segalanya yang ku miliki Maka saudara, kalau kita perhatikan ayat tadi, banyak hal yang mesti kita tingkatkan lagi di dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara, sehingga apa yang terjadi, Tuhan itu dengan begitu lebih lagi berdaulat dalam hidup kita, berdaulat dalam situasi yang kita hadapi, dan juga melalui
itu, Dia kemudian memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, yaitu kemudian untuk kehendaknya itu benar-benar terwujud di dalam dunia ini lewat hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Sehingga untuk itu mari kita pertimbangkan. Yaitu yang pertama, kita harus mengakui bahwa Tuhan sanggup memberkati kita, katakan amin. Kemudian kita itu percaya bahwa Dia sendiri rindu. Dia itu rindu, Dia ingin, Dia sangat rindu memberkati kita. Dan kemudian kita itu harus memastikan bahwa Tuhan sudah berkenan dengan hidup saya ini. Tuhan sudah berkenan dengan kehidupan keluarga saya. Dan Tuhan sudah berkenan bagi saudara juga. Nah, untuk itu kita yuk lebih dalam lagi merenungkan masing-masing. Yang pertama, ayo kita bertanya ya, apakah Tuhan berkenan pada kita? Apakah Tuhan berkenan pada keluarga kita? Coba tanyakan dulu kepada kiri kanannya. Halo, salam. Apakah Tuhan sudah berkenan pada hidupmu? Ya saudara ya. Nah, jadi kita mau cari tahu bagaimana caranya. Bagaimana Pak caranya supaya memastikan Tuhan berkenan? Nah, ini dia saudara, dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, amin, sebagai persembahan dalam kurung sacrifice, yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada. Ya saudara, kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan kepada kita memberikan suatu hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Banyak segenapnya saudara ya, dan ada 4. Dan dengan segenap kekuatan. Apa jadinya saudara ketika kita segenap kita jalankan dalam hidup kita? Jadinya seperti apa? Seperti apa gambaran hidup seseorang yang kemudian dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, segenap kekuatan. Apabila seorang melakukan itu, keempat segenap tadi dalam hidupnya, maka kelihatan hidupnya akan menjadi seperti korban. Amin. Amin saudara. Ada enggak saudara tahu suatu agama kepercayaan yang tidak ada korban di dalamnya? Tidak ada. Semua kepercayaan ada korban di dalamnya. Tapi saudara harus tahu, hanya ada satu Tuhan, Dialah Yesus. Dan Yesus adalah jalan satu-satunya ke surga. Itu adalah jalan yang benar. Dan di dalam jalan ini pun ada yang namanya korban. Nah, korbannya itu saudara tidak berupa stik yang dibakar, tidak berupa hewan yang kemudian disembelih. Saudara, jauh lebih gampang kalau korbannya hanya sebuah simbol-simbol. Jauh lebih gampang kalau korbannya hanya seekor lembu, bahkan 10 ekor lembu. Dibanding dengan kalau apa yang harus kita lakukan? Mempersembahkan tubuh yang hidup ini kepadanya. Sehingga dengan saudara kita itu segenap hati kita, segenap jiwa kita akan terjadi korban. Amin saudara. Akan terjadi korban. Hidup kita akan nampak, kelihatan dan terasa seperti korban. Coba saudara. Coba Anda di satu bisnis usaha atau di pekerjaan, orang lain menjelek-jelekkan nama saudara. Dan saudara harus mengampuni mereka. Bukankah itu suatu korban? Anda yang korban pikiran. Anda lelah, capek. Anda dihantam kiri kanan oleh omongan-omongan orang. Tapi Anda harus mengampuni mereka. Bukankah dari hidup Anda akan mengalir korban-korban yang berkenan di hadapan Tuhan? Amin saudara. Hidup ini harus menjadi korban. Dan biarlah korban itu memang berasa seperti korban.
Mengerti, katakan amin. Artinya jangan kita bilang Tuhan aku sudah berkorban, tapi sesungguhnya nggak ada rasa berkorban di dalamnya. Kita hanya memakai cap label bahwa itu sudah korban, tapi sesungguhnya kita sendiri menyadari, oh itu belum sampai level yang namanya korban. Yang mau katakan amin. Untuk kita itu berkenan kepada Tuhan, kita harus apa? Kita harus mencerminkan apa yang Dia sendiri pernah buat terhadap kita. Amin. Sehingga saudara, jadilah hidup kita itu berkenan di hadapannya. Amin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka dikatakan dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau aku ampuni si Anu yang sudah ngomongnya sudah begitu menghancurkan nama baikku, maka aku bukan melakukan itu bukan untuk dia. Amin. Sesungguhnya aku sedang melakukan itu untuk Tuhan. Kalaupun aku berkorban, aku telah memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Berapa orang hari-hari ini siap memberikan korban yang hidup lebih lagi kepada Tuhan? Lambaikan tanganmu. Bukan dengan tangan yang hampa ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu, tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa. Ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbamu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Amin, saudara. Amin, saudara. Kita lanjutkan. Berikutnya kita boleh mengajukan pertanyaan ini buat hidup kita. Apakah kita tahu bahwa Tuhan rindu memberkati kita? Apakah kita enggak bimbang lagi gitu ya? Enggak yakinnya setengah-setengah. Oke, mari kita baca Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Katakan amin. Saudara, boleh engkau percaya kepada Allah, yaitu kau percaya Allah ada. Tapi saudara, ketika kita percaya bahwa Allah ada, itu ibarat kita mau pergi ke Parapat, tapi kita baru sampai Siantar. Loh, katanya mau ke Parapat. Kalau mau ke Parapat, lanjutkan aja perjalanan. Jadi tidak cukup kita hanya percaya bahwa Allah ada, tapi dikatakan kita pun harus percaya bahwa Allah itu memberi upah. Amin, saudara. Dia bukan Allah yang kemudian ayo percaya padaku, tapi dia minta juga kita percaya, aku bukan hanya ada, tapi kau harus tahu aku rindu memberkati engkau. Amin, saudara. Itu adalah firman Tuhan. Dan tanpa iman yang seperti ini, dikatakan apa? Bukan Pak Pendeta yang mengatakan, ya saudara ya, perhatikan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi mari saudara, kalau kita masih hanya percaya Tuhan ada, itu masih
setengah. Ayo lanjutkan lagi perjalanan hidup kita. Amin saudara. Sampai kita benar-benar percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang rindu memberi upah bagi kita. Amin saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan dong yang meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Nomor 3 saudara, pertanyaan yang boleh kita ajukan adalah apakah kita percaya bahwa dia sanggup? Nah sekarang bukan dia mau, tapi apakah kita yakin dia sanggup? Mari kita renungkan 2 Korintus 9 ayat 8, dikatakan, dan Allah, apa saudara? Sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Amin, Ibu Bapak. Ibu Bapak sudah berkecukupan dalam segala sesuatu? Yang belum pasti terjadi, tapi yang sudah biarlah lebih lagi berkecukupan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Tapi ayatnya belum selesai saudara ya. Berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah, ini kita harus sambung. Malah apa? Malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Amin saudara. Jadi tadi dikatakan, Allah melimpahkan segala kasih karunia kepadaku supaya aku senantiasa berkecukupan. Halo segenap tim musik, biarlah engkau berkecukupan dalam segala sesuatu. Amin. Jemaat ini kasih Tuhan setiap keluarga, biarlah kita semua dicukupkan dalam segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Tim multimedia, tim doa, dicukupkan dalam segala sesuatu. Amin. Tapi kemudian setelah itu apa saudara? Berkelebihan dalam dalam pelbagai kebajikan. Apakah kita sudah berbuat baik? Amin. Amin ya saudara ya. Ini kecukupan. Sekarang aku harus bagi-bagi kecukupan ini. Amin saudara. Yang setuju katakan amin. Kecukupan lalu ku bagi-bagi. Dengan demikian berkat Allah tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagimu. Kita nyanyi sekali lagi. Segalanya ya Tuhan, aku percaya Tuhan, miliki daripada bawa Tuhan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi, kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagimu. Amin, amin. Nah saudara, yang terakhir, maka marilah kita meyakinkan diri kita lebih lagi. Tuhan, biarlah kami mendengar suara-Mu saat ini Tuhan. Mari kita lihat Matius 17 ayat 27. Di mana saudara kita melihat Tuhan Yesus itu berdaulat saudara. Titik. Kita harus yakin ketika kita tidak bisa melihat dari saluran mana nanti Tuhan akan menolong dan memberkati aku. Ketika kita sendiri tidak bisa melihat, saudara, itu karena kita hanya memiliki dua bola mata. Sedangkan Alkitab menceritakan malaikat memiliki banyak mata dalam tubuhnya. Jadi saudara, kita itu sangat terbatas untuk melihat dari mana nanti Tuhan akan berkati. Tuhan tahu dari mana Dia akan berkati engkau. Amin. Maka mari saudara, saat ini buka hatimu. Kita dengarkan, renungkan baik-baik ayat ini, Matius 17:27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau.
Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Coba kita perhatikan detail ceritanya. Saudara, pada waktu itu Rasul Petrus pernah ditanya orang, "Hei, Tuhan Yesus bayar pajak enggak? Pajak bait suci." Baru Petrus, kemungkinan besar Petrus spontan aja walaupun belum tahu dan belum lihat. Iya. Kemudian ketika dia datang pada Yesus, Yesus sudah tahu pembahasan di sana. Yesus tahu semua yang kita cakapkan, amin saudara. Yesus tahu semua yang ada dalam hati kita. Dia tanya, "Oh iya Petrus, menurut kamu apakah memang kita yang harus dibebankan membayar pajak atau harusnya orang-orang asing?" Nah, singkat cerita Yesus berkata, "Ya sudahlah, supaya jangan kita menjadi batu sandungan, pergilah ke danau." Dan Petrus bingung. Ke danau? Mau ngapain ke danau tuh? Ini ceritanya bayar pajak kok disuruh ke danau. Oh, maksudnya mungkin pancing ikan, lalu ikannya dijual baru dapat uang. Saudara, tidak demikian. Maka saya katakan suatu cara yang tidak disangka-sangka. Petrus terheran-heran, saudara. Dan memang ketika dia lakukan, mungkin dia mengambil pancing, dia menangkap beberapa ekor ikan, dan seperti yang Tuhan perintahkan kepada dia, ikan yang pertama, oh ya, yang mana tadi ikan pertama, dia ambil. Maka dia buka mulutnya dan dia menemukan uang yang cukup untuk melunasi pajak mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terbatas, tidak ada situasi di mana Tuhan tidak bisa membuat mujizat bagi Anda. Amin, saudara. Biarlah ayat ini terus terngiang-ngiang dalam pikiran kita, masuk menancap dalam hati kita, dan dari situ timbullah iman yang kuat. Dan sepanjang tahun ini, saudara, kita akan melihat Tuhan memberkati keluarga kita, dan jadilah keluarga kita kokoh dan perkasa di muka bumi, karena kita adalah umat Tuhan yang menyembah kepada Dia. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari nyanyikan lagu dari awal sambil kita persiapkan diri masuk ke zaman kudus. Saat kau berfirman, oh, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Yes Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita dan katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil bagi umat-Mu. Jemaat GBI Selama Tower, tak ada yang mustahil bagimu. Buat setiap keluarga kami. Terima kasih ya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
biarlah kau bertindak Tuhan dalam kehidupan kami. Kau memberkati bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Yang percaya akan diangkat, katakan ku diangkat dan dipulihkan. Dia mengangkatku, ku diangkat dan dipulihkan. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling benar. Oh, terima kasih, terima kasih. Saat ini mari kita persiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Dan apabila ada di antara Bapak Ibu yang belum memiliki elemen-elemen perjamuan kudus, boleh memberikan isyarat kepada para pengerja supaya dilayani. Berapa orang yang belum memiliki? Haleluya. Kita menunggu sesaat sampai semua. Baik, mari kita siapkan roti dan anggur kita. Dan biarlah kita boleh masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang tidak menuduh kita. Apabila masih ada hati yang menuduh kamu, mari ingat, apakah engkau masih menyimpan kesalahan orang? Baik itu kesalahan kecil, kesalahan sepele, kesalahan besar yang terus kembali mengganggu pikiranmu. Ampuni dia, ampuni dia, ampuni. Dan biar segala berkat Tuhan rindu curahkan bagi kita pada sore ini, kita terima. Amin. Apa yang kuteruskan kepadamu, terima daripada dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti, setelah mengucapkan syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari memakannya. Kita menyiapkan cawan kita. Lalu kemudian dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku, kata Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumnya. Haleluya, mari kita ambil waktu sejenak untuk menaikkan syukur bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes, Jesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sembah Kau Raja. Terima kasih ya Tuhan. Mari lebih lagi angkat suaramu. Terima kasih Yesus. Kami naikkan korban syukur kami yang terbaik, yang terbaik. Terima kasih Yesus, Kau menolong kami. Mari katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
bagi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala hormat, mulia, glory hanya bagimu. Angkat segala bebannya Tuhan, angkat segala penderitaan umatmu, lepaskan ya Tuhan daripada segala yang jahat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Jesus name, nama Yesus, Yesus. Mari katakan sama-sama, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun atas kami. Oh, yes, Jesus, Jesus. Oh, berkat-Mu, berkat-Mu. Dan saat ini kami Tuhan angkat doa-doa sahabat kami di hadapan-Mu sekali lagi. Kami mohonkan berkat-Mu ya Tuhan atas pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan dan keluarganya, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayono dan keluarganya. Kau pakai mereka dan urapi jagai lebih lagi Tuhan. Dan juga kepada kedua associate pastors Tuhan kami mohonkan berkat-Mu. Engkau menaungi kehidupan mereka, Engkau berkati pelayanan mereka. Dan sekali lagi kepada setiap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, jamahan-Mu, Engkau berikan kesegaran, Engkau berikan semangat baru, Roh-Mu bangkit dalam kehidupan kami. Terkhusus buat setiap pengerja Tuhan, api cinta kasih-Mu menyala terus. Engkau berikan berkat yang menimbulkan perbedaan dalam kehidupan setiap daripada pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan kami angkat tangan kami tujukan kepada Yerusalem. Dan kami berkatakan Shalom. Biarlah ya Tuhan pada hari ini turun berkat damai sejahtera-Mu yang berlimpah di kota kudus-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah ya Tuhan. Sebelumnya kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan tujukan hati-Mu penuh percaya ke surga. Dan pulanglah
bahwa anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan manis yang indah dan penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus, itulah yang menjadi milikku sore hari ini, berlaku sampai esok, bahkan sampai Maranatha. Yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin. God bless you all. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sambil kita mempersiapkan persembahan, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan berikut warta sepekan GBI Sutomo Tower dalam minggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Kedua, ibadah raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 11 WIB dan sesi kedua pukul 14 WIB atau 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering HP atau di selain. 3. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Asar yang bertugas setelah selesai ibadah, atau dapat menghubungi dengan nomor HP 0813 6545 5703 dalam hal ini Pak Edward, atau nomor HP 0821 6418 3467 dalam hal ini Pak Torang. Yang keempat, mari bersama-sama bergabung dalam family altar GBI Sutomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB. Yang kelima, ibadah FA Pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ini. Keenam, Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pukul 15 WIB bertempat di ruangan ini. Yang ketujuh, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 837 228 6228, dan untuk persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank nomor rekening 9867762288. Informasi rekening dapat dilihat di atas kotak persembahan. Kedelapan, informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh menyampaikannya ke dalam amplop. Ada tambahan?
Sebentar ada pengumuman tambahan. Shalom semuanya. Shalom. Ya, beberapa ibadah di bulan Januari banyak yang nggak hadir ya. Ini khususnya sahabat-sahabat yang etnis Tionghoa, mewakili Bapak Gembala, keluarga besar GBI Sumotor mengucapkan Kiong Hifat Cai. Ya, jadi tadi kita sudah dengar sama-sama firman Tuhan bahwa kita berkecukupan diberkati Tuhan, tapi kita hendaknya lah berbagi dalam segala kebajikan. Jadi diharapkan sampai akhir bulan Februari bagi kita untuk menabur ucapan syukur, ya. Nanti diminta amplopnya di belakang atau gimana untuk ucapan syukur dikumpulkan, ya. Boleh tulis namanya siapa yang memberi, biar bisa nanti diumumkan di papan pengumuman. Demikian pengumuman tambahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku.